Selamat malam saudara-saudara. Saya akan mengangkat sebuah refleksi untuk kita renungkan malam hari ini dengan judul Ketika Agama Menjadi Jahat. Suatu potret kehidupan keagamaan dunia saat ini dan dampaknya bagi kehidupan kemanusiaan masa kini. Tahukah Anda, jika pada zaman dulu manusia dibenci dan dimusuhi karena ia memiliki perbuatan yang salah dan yang jahat. Tetapi pada zaman kita ini, kita bisa dibenci bukan karena kita pernah berbuat jahat atau berbuat salah kepada seseorang, tetapi karena kita memiliki perbedaan agama dengan dirinya. Tahukah Anda, dulu manusia yang mau membunuh atau manusia yang mau melakukan aniaya, itu karena dia adalah manusia yang tidak beragama atau tidak bertuhan. Tapi sekarang, lihatlah, pelaku pembunuhan, pelaku pembantaian, pelaku pengerusakan, pelaku main hakim sendiri adalah mereka yang mengaku dirinya adalah beragama dan mengaku dirinya bertuhan. Fakta inilah yang saya sebut ketika agama menjadi jahat. Ajaran kebencian atas nama agama lain telah ditanamkan sejak dini dalam pikiran dan dalam benak anak-anak yang masih kecil, yang masih polos. Agama Yahudi menuduh agama Islam adalah teroris, dan agama Islam menuduh Yahudi adalah Zionisme. Kristen menuduh Islam adalah agama sesat, dan Islam menuduh Kristen adalah agama kafir. Sadarkah Anda bahwa kehidupan yang sedang kita jalani saat ini adalah kehidupan yang telah ditanamkan rasa kebencian atas sesama kita manusia karena perbedaan termasuk perbedaan agama. Sadarkah Anda bahwa isu perbedaan agama adalah mesin pembunuh yang paling berbahaya daripada nuklir itu sendiri, di mana isu perbedaan agama adalah mesin pembunuh yang paling banyak memakan korban jiwa dalam sejarah peradaban kehidupan manusia di dunia ini. Saudara-saudaraku, Indonesia harus dewasa dengan perbedaan. Indonesia harus berjuang untuk dapat hidup berdampingan dengan perbedaan. Indonesia harus belajar untuk mencintai ajaran perdamaian dan menolak segala ajaran yang mengajak pada pembantaian, yang mengajak pada peperangan, yang mengajak pada pertumpahan darah, yang mengajak pada kebencian atas nama apapun, termasuk atas nama ajaran agama itu sendiri. Jika tidak demikian, maka Indonesia akan mengalami kehancuran. Dan jika kita tidak segera dewasa menghadapi perbedaan, maka tanda-tanda kiamat dan tanda-tanda akhir zaman akan semakin nyata di Indonesia. Dan waktu kiamat dan akhir zaman itu akan semakin dipercepat karena kejahatan manusia. Karena sesungguhnya Tuhan tidak akan tinggal diam jika kejahatan atas nama kemanusiaan sudah merajalela dan melewati batas di dunia ini. Tahukah saudara, apakah yang akan terjadi jika agama telah menjadi jahat? Peperangan akan terjadi, pembantaian anak-anak kecil, peperangan antar suku, peperangan antar bangsa, mayat manusia bergelimpangan tak berharga, anak-anak menjadi yatim piatu kehilangan orang tuanya. Peperangan agama akan terjadi seperti perang salib, ketika angkat senjata dan pertumpahan darah dianggap benar oleh agama untuk menjadi yang terkuat dan menjadi penguasa atau menjadi mayoritas di dunia ini. Pembakaran rumah-rumah ibadat akan terjadi, gereja dibakar, masjid dibakar, kuil dibakar, kelaparan akan terjadi, gizi buruk akan terjadi,
busung lapar akan terjadi. Kemiskinan akan menghantui dan merantai kehidupan manusia. Manusia akan hidup dalam kekumuhan. Manusia akan hidup bersama dan di antara sampah. Manusia akan kehilangan martabatnya. Lihatlah, manusia hidup di bawah kolong jembatan layaknya hewan. Manusia akan semakin rakus. Manusia akan merusak alam. Manusia akan membakar hutan. Manusia semakin tidak peduli dengan lingkungan hidup. Lihatlah, hutan digunduli manusia dengan semena-mena. Manusia merusak lingkungan hidupnya sendiri. Lihatlah dalam kehidupanmu, sampah ada di mana-mana. Sesungguhnya manusia sedang membuat sumber penyakitnya sendiri. Sebab sampah adalah gudang segala penyakit. Maka alam pun akan bangkit melawan kejahatan manusia ini. Alam tidak lagi menjadi sahabat manusia, tapi akan menjadi musuh manusia. Dan bencana longsor pun akan terjadi, dan longsor pun akan membunuh manusia. Bencana banjir akan terjadi, dan banjir pun akan membunuh manusia dan merusak tatanan kehidupan manusia. Alam pun akan bangkit, bencana kekeringan akan melanda tanah-tanah kediaman manusia. Pohon-pohon manusia akan mati kekeringan. Padi dan sawah manusia akan mati kekeringan. Manusia akan kekurangan air karena kemarau yang berkepanjangan dan menyebabkan kekeringan yang mengerikan. Kecerobohan dan kesombongan manusia membuat ternak-ternak manusia mati binasa dan menimbulkan bau dan penyakit bagi manusia itu sendiri. Hewan yang seharusnya menjadi sahabat manusia, hewan yang seharusnya menjadi sumber protein manusia, oleh dosa dan kejahatan manusia, kini hewan pun ikut menjadi mesin pembunuh manusia. Tanyalah, berapa manusia yang sudah mati dimakan buaya? Tanyalah, berapa manusia yang sudah mati dimakan harimau? Tanyalah, berapa manusia yang sudah mati dimakan ular besar? Angin atau udara yang seharusnya menjadi sumber kehidupan pernapasan manusia, oleh kejahatan manusia, angin pun akan menjadi mesin pembunuh bagi manusia. Tanyalah, berapa manusia yang sudah mati dibunuh oleh angin topan? Tanyalah, berapa manusia yang sudah mati dibunuh oleh angin torpedo? Tanyalah, berapa manusia yang sudah mati dibunuh oleh badai? Tanyalah, berapa manusia yang sudah mati dibunuh oleh kilat? Tanya dan hitung sendiri berapa manusia yang sudah mati dibunuh oleh petir. Tanah yang seharusnya menjadi tempat manusia berteduh, dan tanah yang seharusnya menjadi sumber makanan manusia, tanah itu pun akan ikut menjadi mesin pembunuh bagi manusia, karena kejahatan, dosa, kecongkakan manusia itu sendiri. Tanya dan hitunglah berapa manusia yang sudah mati karena longsor. Tanya dan hitunglah berapa manusia yang sudah mati ditimbun oleh tanah hidup-hidup. Tanya dan hitunglah sudah berapa manusia yang mati sia-sia karena bencana alam. Hukum-hukum alam yang seharusnya sebagai keseimbangan bagi alam semesta ini, karena dosa-dosa manusia, kecongkakan dan kesombongan manusia yang keji, maka hukum alam pun akan menjadi mesin pembunuh manusia. Tanyalah dan hitunglah berapa manusia yang sudah mati karena gempa bumi. Laut pun tidak akan tinggal diam melihat kebejatan manusia, melihat dosa dan kesombongan manusia. Maka bencana alam, banjir raksasa dari laut pun akan ikut menjadi mesin pembunuh manusia. Tanya dan hitunglah berapa manusia yang sudah mati karena bencana tsunami. Ketika agama sudah berubah fungsinya, yang dulunya agama adalah ajaran kebaikan dan perdamaian, dan ajaran hidup berdampingan dengan perbedaan. Ketika agama menjadi jahat, yakni menjadi ajaran kebencian dan kekerasan yang membenarkan angkat senjata dan pembantaian, maka saat itulah
karakter manusia menjadi jahat. Manusia menjadi haus darah, di mana kasus-kasus pembunuhan terus meningkat. Para pemuda-pemudi bangsa yang seharusnya menjadi kaum intelektual dan menjadi penerus bangsa, menjadi generasi yang suka bantu hantam, di mana tawuran para pelajar terus terjadi. Manusia semakin tidak peduli dengan etika dan moral. Lihatlah, kasus pelecehan seksual terus meningkat. Mari kita lihat bersama berita dan informasinya. Kasus pemerkosaan juga terus meningkat. Nafsu manusia semakin liar. Hal itulah yang membuat kasus perampokan sadis terus terjadi. Ada begal yang membunuh terus terjadi. Kantor dan bank dirampok dan menyebabkan korban pembunuhan. Kasus pencurian terus saja berulang dan terjadi dalam kehidupan manusia. Baik tua, baik muda, semakin banyak yang terlibat narkoba dalam catatan sejarah kehidupan manusia. Kematian karena narkoba terus merenggut banyak nyawa manusia dan terus bertambah. Baik muda, baik tua, lihatlah, manusia terus menyukai perjudian dan dijadikan gaya hidup. Sekalipun judi sudah terbukti banyak merusak moral masyarakat kita. Manusia sekarang lebih memilih hidup berfoya-foya, hidup berpesta ria, ketimbang hidup takut akan Tuhan. Akhirnya apa? Pada zaman ini, depresi terus meningkat dalam kehidupan manusia. Laki-laki depresi, perempuan depresi, anak-anak depresi. Manusia bukannya mencari Tuhan dalam depresinya, tetapi mencari kemabukan dalam mengobati depresinya. Dan sudah tidak terbilang banyaknya manusia yang gelap mata karena depresi dan memilih jalan pintas karena depresinya, yakni mengakhiri hidupnya karena depresinya, yakni bunuh diri. Dan sudah tidak terbilang banyaknya manusia yang mati karena gantung diri. Jalan-jalan setan lebih disukai manusia ketimbang jalan-jalan Tuhan. Itulah kenapa perdukunan tetap dicintai manusia sampai pada zaman teknologi tinggi ini. Jasa-jasa setan masih disukai manusia dan dipakai manusia. Sekalipun manusia itu mengaku sudah beragama dan bertuhan, karena memang setan menurutnya yang bisa memuaskan hawa nafsunya. Maka anak-anak manusia ini pun semakin lama semakin suka mencuri, karena setan sudah menjadi bagian dari hidupnya. Bahkan yang lebih mirisnya, ada manusia yang menggantungkan hidupnya dari perbuatan mencuri. Anak-anak pada zaman ini kehilangan rasa hormatnya kepada orang tua. Lihatlah berita dan bukalah media bahwa anak-anak pada zaman sekarang tidak segan-segan melawan orang tuanya, beradu mulut dan berbentak-bentakan dengan orang tuanya. Pembohongan dan kebohongan seolah-olah tidak bisa sirna dalam kehidupan manusia pada zaman kini. Lihatlah suap, sogok terus dilakukan manusia untuk memenuhi hawa nafsunya. Sekalipun manusia itu sadar, Tuhan membenci perbuatan suap dan sogok. Manusia sudah tidak tahu lagi bagaimana hidup yang jujur dan benar. Karena itulah pada zaman sekarang kemunafikan atau berwajah dua selalu dilakoni manusia di dalam kehidupannya sehari-hari. Manusia, baik para perempuan, terkhusus para ibu-ibu, lebih suka menggosip, membicarakan, bahkan mengada-adakan kejelekan orang lain. Manusia lebih suka menjelekkan orang lain daripada mengintrospeksi dirinya sendiri. Tahukah Anda, jika semua perilaku dosa ini tidak kita hentikan, sesungguhnya hidup yang sedang kita jalani adalah hidup yang berjabat tangan dengan setan atau iblis. Tatkala simbol-simbol setan sedang mengikat hidup kita, itu terbukti daripada perilaku dan perbuatan kita yang terus melakukan kejahatan dan dosa. Dan segala tindakan dosa akan membuat kehidupan kita dibayang-bayangi oleh kematian, karena dosa dan perbuatan kita yang keji.
kuburan akan menjadi akhir dari segala kesombongan manusia. Ya, kuburan adalah akhir dari segala kebejatan manusia dan kejahatannya. Maka sakit penyakit akan menyerang manusia, dan sakit penyakit dipakai Allah untuk menjadi mesin pembunuh bagi manusia. Karena manusia tidak pernah jerah dan tidak pernah berhenti untuk berbuat jahat dan berdosa. Seketika kepala manusia bisa sakit, seperti mau pecah, lalu membunuhnya. Tiba-tiba dada atau jantung manusia sesak, rasa sakit menyerang, lalu membunuhnya. Seketika perut manusia bisa sakit, seolah-olah perut itu mau meledak dan membunuhnya. Seketika pinggang dan ginjal manusia rasanya mau sakit, lalu membunuhnya. Seketika manusia itu batuk yang keras, ada yang sampai mengeluarkan darah dan sangat parah, lalu membunuh manusia itu. Kematian manusia di dalam dosa dan tidak sempat bertobat itu membuat iblis tertawa bahagia. Setan menyeringai dan setan merasa bangga melihat manusia yang mati di dalam dosa. Setan tersenyum bangga karena berhasil membunuh manusia. Kita harus bertobat. Kita harus tersungkur di hadapan Tuhan dan menyesali dosa-dosa kita. Kita harus mengangkat tangan dan mengakui bahwa tanpa Tuhan kita akan celaka. Kita membutuhkan Yesus, karena Yesus adalah jalan keselamatan satu-satunya. Tidak ada amal, kebajikan, dan perbuatan pahala manusia yang bisa menyelamatkan manusia itu, karena semua manusia itu berdosa. Hanya salib Yesus yang bisa menjembatani kita kepada kehidupan yang kekal. Dunia membutuhkan Yesus agar kita bisa merubah kejahatan di dunia ini menjadi kebaikan. Yesus adalah pusat segala-galanya ketika Anda menginginkan kehidupan yang baik. Di dalam Yesus, kuasa iblis dan kuasa dunia ini akan kalah dan bertekuk lutut. Dunia membutuhkan juru selamat dari Allah, dan Allah sudah menyediakan juru selamat itu. Namanya adalah Yesus Kristus. Sebab jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Di dalam Yesus, pintu sorga sedang menanti engkau. Bersama Yesus, cahaya sorga sudah tersedia untukmu. Oleh Yesus, tangga-tangga sorga telah disediakan bagimu. Mari kita ubah dunia ini kepada kebaikan, dan kita mulai dari merubah diri kita sendiri kepada kebaikan. Tuhan Yesus memberkati.